Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Umum DPN Jaringan Petani Persada Nusantara, Bapak Hasrat Tanjung SP. Yang terhormat Direktur Operasional Tani Mart Nusantara, Bapak Amir Aritonang MTHD Emin. Dan yang kami hormati pula, seluruh pelopor Tani Mart Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang telah hadir pada malam hari ini. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah darinya kita semua bisa di sini sosialisasi harga benih jagung Tani Mart Nusantara. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Kesha Pritandini, selaku Master of Ceremony pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pemutaran video dokumenter. Keempat, sambutan oleh Direktur Operasional Tani Mart Nusantara. Acara kelima yakni pemaparan materi oleh dua divisi, yakni divisi distribusi dan pemesanan, serta divisi penyuluhan dan marketing, serta acara yang terakhir, yakni penutup serta dokumentasi. Hadirin yang kami hormati, masuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran dari ridho ilah wa syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk menyalakan kamera. Terima kasih. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang Halo, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya.
bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, untuk acara selanjutnya yakni sambutan oleh Direktur Operasional Tanimas Video dulu, Nusantara. video dokumenter dulu. Bapak Ibu, kalau kita panen jagung di lahan 1 hektar dengan jumlah komoditi 90.000 tanaman per 1 hektar, loh bisa Pak, 1 hektar kita tanami 90.000 tanaman jagung. Bisa, 1 hektar bisa. Nanti besok kita masuk di jarak tanam, cara menyusun penanaman jagung di lahan 1 hektar Bapak Ibu, agar bisa mencukupi 90.000 tanaman. Bisa Pak, bisa. Tumbuh optimal Pak, tumbuh optimal. Ada rumusnya, ada triknya. Nanti besok kita masuk di sana, jarak tanam jagung. Kalau Anda tanam jagung 1 hektar dengan jumlah komoditi jagung itu 90.000, seperti yang nanti besok mau kita hitung itu, Anda akan menghasilkan 112 juta satu kali panen. Itu keuntungan kotor, ya, bukan keuntungan bersih. 112 juta itu keuntungan kotor, dipotong lagi dengan biaya operasional, baik itu biaya pupuk, biaya pestisida, penanggulangan hama, perawatan, air, dan juga pembelian bibit, maka kita akan potong sekitar 40-an juta. Kita masih saving atau kita masih untung 60-an juta, bisa 61-62 juta. Kalau misalnya 90.000 komoditi, ya. Tetapi yang mau kita bahas ini tidak muluk-muluk, tidak sampai kita tanam 90.000 juga. Yang kita tanam ini dengan jarak tanam 70-20, nanti kita dapat itu sekitar 70.000 tanaman jagung dalam 1 hektar. Jadi kalau kita pakai rumusan ini, rumusan sederhana, kita bisa menanam 70.000 tanaman jagung dalam lahan 1 hektar. Kalau kita tanam jagung pakai rumusan ini, dengan banyaknya 70.000 tanaman, kita dapat untung berapa? Untung kotornya adalah 86 juta sekian, hampir 87 juta. Untuk biaya operasional 38 juta atau 36 juta saja. Kita masih saving 48 juta. Ya, kalau kita tanam 70.000 bibit, masih dapat 48 juta. Itu kalau misalnya kita hitung panennya cuma 18 ton, Bapak Ibu, per hektar. Itu panen kecil, ya. Untuk varietas-varietas atau jenis-jenis bibit nanti kita jelaskan di situ. Untuk bibit tertentu, jenis-jenis hibrida tertentu, itu bisa panennya sampai 25 ton per hektar, Bapak Ibu. Jadi jangan kaget, kemarin tuh banyak yang kaget, kok bisa 23 ton, kok bisa 25 ton Pak per hektar. Lah, Bapak Ibu baca nggak komentar-komentar? Ada teman-teman kita yang panen sampai 18 ton. Mereka berkomentar apa di situ? Ya, banyak sekali, Pak, kami masih 18 ton, Pak, kami masih 19 ton, Pak, kami masih 16 ton. Kami akan berupaya lagi untuk bisa panen ke depan di musim depan itu 20 ton atau 23 ton. Bayangkan mereka sudah anggap biasa itu panen 18 ton. Bapak Ibu yang keheranan sendiri. Kemarin kan ada yang bilang, saya maksimal cuma 7 ton, saya maksimal cuma 10 ton. Lah, itu bukan maksimal, itu ada yang salah di situ. Bukan
7 ton, 10 ton itu ada yang masalah di situ Bapak Ibu, itu tidak normal ya. Untuk 1 hektar itu normalnya 18 ton, paling kecil, paling besar 25 ton up, 25 ton ke atas. Jadi kalau Anda tanam jagung lalu panennya 12 ton, 10 ton, Anda jangan kaget kalau dengar orang panen sampai 18, 20 ton, 23 ton, itu normal seperti itu ya. Jadi kalau Anda panen, apalagi kemarin ada yang 4 ton, 5 ton, itu tanam apa itu? Kalau tanam jagung 4 ton, 5 ton itu bukan tanam jagung. Seperti itu tanam lalu dibiarkan, bibitnya juga bibit lokal. Nanti saya jelaskan di sini cara perhitungannya supaya Bapak Ibu bisa dapat hasil yang memuaskan, keuntungan yang berlipat ganda. Hari ini kita akan menghitung keuntungannya, berapa biaya yang kita keluarkan, berapa keuntungan yang kita dapat, dipotong operasional dan lain sebagainya untuk penanaman jagung. Budidaya jagung di lahan 1 hektar dengan jumlah populasi 70.000 ya. Dan langsung saja tanpa basa-basi, saya ajak Bapak Ibu semua untuk kita hitung-hitungan. Dan baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja mulai hitung-hitungannya. Ini ada catatan penting yang saya kasih untuk Bapak Ibu, ada 3 catatan sebelum kita menghitung. Catatan pertama, di sini yang kita hitung ini adalah jagung hibrida atau F1 ya. Jadi kalau yang Bapak Ibu budidayakan itu bukan F1 ya, tentu saja jauh dari hitungan ini. F1 ini di atas F2 ya. Ini kalau kita mau di bawahnya ini F2, filial kedua ya, turun kedua. Kemudian di bawah sini ada unggulan. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada lokal. Ya, jadi F1 ini yang kita hitung perlu dicatat dan harus diingat. Ini nggak bisa masuk di F2, ini nggak bisa masuk di unggulan, ini nggak bisa masuk di lokal ya. Untuk hitungan dapat angka-angka seperti ini. Kecuali hibrida atau jenis-jenis jagung yang memang sudah unggul dari tahan penyakit maupun hasil produksi. Jadi di sini catatan pertama yang kita hitung ini adalah jagung hibrida atau F1 filial 1 ya. Kemudian luasan lahan yang kita pakai sebagai hitungan 1 hektar, sampel sederhana saja untuk pengalaman saya pribadi. Kemudian jumlah populasi 70.000, ini kita pakai yang rendah ya. Untuk 1 hektar ini bisa sampai 90.000 pohon per hektar. 90.000 jagung per hektar, bisa, nanti besok kita masuk di jarak tanam. Kalau kita pakai 70.000 dan 90.000 ini nanti berpengaruhnya di jarak tanam ya. Jadi perlu Bapak Ibu catat di sini yang kita pakai hitungan-hitungan terkecil, yaitu 1 hektar dengan jumlah populasi 70.000 jagung, dan bibit yang kita gunakan adalah hibrida filial 1 ya, single cross ya, bukan double cross. Kemudian kita langsung saja masuk pada poin 1, yaitu biaya yang kita keluarkan untuk bibit. Nah, bibit di sini ada banyak bibit ya. Kalau Bapak Ibu yang biasa pakai Paragon seperti saya atau Talenta, tentu saja sudah biasa kita alami pemanenan 18 ton, 19 ton, 20 ton, bahkan sampai 23 ton, bahkan kalau bagus-bagusnya 25 ton ya. Untuk Paragon dan Talenta ini jenis harganya mahal Bapak Ibu kalau untuk Paragon dan Talenta ini. Makanya kita pakai sampelnya ini saja. Sebenarnya ada banyak bibit yang kita biasa pakai, ada Bonanza, ada Perkasa, ada BC 18, paling bagus dari semua BC. Kemudian ada NK dan lain sebagainya. Tetapi di situ rata-rata panennya itu 18 ton ya. 18 ton naik ke 19 ton ya. Jadi susah untuk dia mendekati 23 ton ya atau 25 ton, itu agak susah. Kalau mau mendekati 23 ton atau 25 ton hasil panennya, beli Paragon atau beli Talenta. Nanti untuk linknya pembelian toko untuk bibitnya yang paling murah nanti saya taruh di deskripsi. Bisa Bapak Ibu kunjungi toko tersebut untuk beli bibit ini. Ya agak mahal ya. Untuk bibit ini kita kasih contoh Paragon saja ya. Paragon itu Bapak Ibu kemasan 250 gram, satu bungkus itu 250 gram atau 1/4 kilo saja. 1/4 kilo itu atau 250 gram itu isinya 1.700 biji, 750 ya. Satu kemasan itu 1.750 biji. Harganya 100.000 sampai 105.000. Kisaran main di situ. Ya, rata-rata 100.000 lah. Kita pakai angka 100.000 per bungkusnya. Nah, untuk luas lahan 1 hektar dengan kita menanam 70.000 tanaman jagung, maka yang kita perlukan 10 kilo bibit ya Paragon ini. Kita butuh 10 kilo karena kalau 1 kilo saja 4 bungkus itu ada 7.000 biji. Jadi karena kita butuh 70.000 pohon, maka yang kita butuhkan 10 kilo bibit Paragon F1 ini, maka dia akan mendapatkan 70.000 bibit atau biji ya, benih yang nanti akan kita tanam. Total atau modal yang kita keluarkan berapa untuk 10 kilo bibit Paragon F1? 4 juta rupiah. Ini modal pertama yang kita keluarkan ya, 4 juta rupiah. Kemudian modal apa lagi atau biaya apa lagi yang kita keluarkan? Pupuk ya. Pupuk ini di sini untuk Bapak Ibu yang baru menyaksikan video ini, nanti lihat video kemarin ya, sudah kita hitung-hitungan ini, semua rumusannya ada di video kemarin sebelum ini. Pupuk yang kita perlukan itu urea yang pertama, kemudian TSP itu yang kedua untuk fosfor, kemudian yang ketiga kalium kita pakai KCl, kemudian kita harus libatkan kiserit di sini untuk kita bisa dapatkan unsur hara makro sekunder yaitu magnesium oksida dan juga sulfur. Kemudian kalsium nanti kita dapat dari TSP ini, ada 17%. Oke, langsung saja ya. Jadi urea yang kita perlukan, pemupukan kita lakukan 3 kali ya, 10 HST. Ini pemupukan pertama, kemudian pemupukan kedua ada di 25 HST, kemudian pemupukan ketiga ada di 40 HST. 3 kali pemupukan jagung ya. Untuk pemupukan pertama kita perlukan urea 200 kilo ya. Kemudian untuk pemupukan kedua nanti kita butuh urea 200 kilo juga. Untuk pemupukan ketiga 40 HST kita butuh urea juga 200 kilo. Jadi totalnya 600 kilo urea per tanam, per 1 kali tanam ya sampai panen. Kemudian untuk TSP kita butuh 200 kilo untuk tahap 1, 10 HST. Kemudian 200 kilo untuk tahap 2, kemudian 400 kilo untuk tahap 3 atau pemupukan di 40 HST. Totalnya 800 kg. Kemudian untuk KCl kita butuh 100 kilo untuk tahap 1, kecil saja pemupukan vegetatif 10 HST. Kemudian kita butuh kecil juga untuk pemupukan kedua 25 HST 100 kilo. Kemudian pemupukan ketiga di
usia 40 HST kita butuh KCL besar untuk generatif dia 400 kilo. Jadi totalnya di sini 600 kg. Kemudian keserit yang kita perlukan 200 kilo untuk 10 HST, 200 kg untuk 25 HST, dan 400 kg untuk 40 HST atau pemupukan ketiga. Totalnya 800 kg. Nah untuk pemupukan pertama ini, tahap 1 ini, maka kita perlukan 700 kilo pupuk ya. 200 kilo urea, tahap 1, 200 kilo TSP, 100 kilo KCL, dan juga 200 kilo keserit ya. Totalnya 700 kilo. Tahap 2 juga sama, 200 kilo urea, 200 kilo TSP, 100 kilo KCL, dan juga 200 kilo keserit. Totalnya sama, 700. Pemupukan pertama 700 kilo, pemupukan kedua 700 kilo. Nah pemupukan ketiga ini 200 kilo untuk urea, 400 kilo untuk TSP, 400 kilo untuk KCL, dan 400 kilo untuk keserit. Totalnya 1,4 ton atau 1.000. Kayaknya pencet ya kali depan. Mic-nya belum dinyalain deh. Iya, oke. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Direktur Operasional Tanimat Nusantara, yakni Bapak Amir Aritonang MTH Demi. Lalu Bapak Amir Aritonang dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya off cam ya, Bapak Ibu. Terima kasih karena kendala di ini sinyal ya. Oke. Shalom, selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang ada Bapak Ketua Umum JPPN, Bapak Asrat Tanjung SP, rekan baik dari Bu Sudarti dan lain sebagainya, maupun dari Tanimat Nusantara. MC yang cantik, yang luar biasa. Ya, berprestasi ya. Kita bersyukur malam hari ini tentang bagaimana untuk kan potensi-potensi dari khususnya lewat jaringan yang kita bangun JPPN dan kita membuka unit usahanya disebut Tanimat Nusantara. Dan ini kita bersyukur kita memulai startnya dari wilayah Sumatera dan kita mulai dari benih jagung dan akan berlanjut terus baik wilayah sampai Papua nanti dan beberapa produk-produk yang lain sampai dengan panen dan pasca panen. Beberapa hal nanti kita akan bahas, khususnya fokus malam hari ini akan ada presentasi dari divisi pemasaran dan distribusi tentang secara paling tidak ada kalkulasi bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang kita jalankan di lewat kita sebut pelopor ya sebagai ujung tombak daripada unit usaha JPPN, yaitu brandnya Tanimat Nusantara atau kita singkat dengan Taman. Kita bersyukur dari tim kita ini ada beberapa anak muda ya yang potensial. Saya yakin di teman-teman di petani juga nanti di pelopor di beberapa tempat wilayah khususnya Sumatera itu juga saya lihat potensi orang-orang yang masih muda ya. Terima kasih buat kehadirannya dan sebetulnya ini di awal kita mulai dari Sumatera ya, tapi bersyukur tadi ada juga dari Papua, dari beberapa daerah-daerah lain. Paling tidak sudah tahu sebelum nanti kita buka sampai ke wilayah sana bagaimana program-program daripada Tanimat Nusantara ini. Kami yakin kita bisa bekerja sama dengan baik, kita bekerja sama secara maksimal, karena bagaimanapun ketika kita sudah berbicara bisnis, semuanya win-win solution. Semua untuk kebaikan bersama. Kalau kita pakai tagline-nya di Tanimat, kaya bersama. Ya, dan kita bisa menikmati bersama. Demikian mungkin sedikit sambutan dari kami. Mari kita terus termotivasi, meningkatkan kualitas taraf hidup kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
Dunia boleh mengeluh, dunia boleh berkeluh kesah di sana sini mungkin ada tantangan rintangan, namun ketika kita punya motivasi hidup yang lebih dibandingkan dengan yang lain, saya yakin kita bisa lebih maju dari apa yang sudah ada sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih buat semua, khususnya buat Pak Ketum yang terhormat dan yang terus memotivasi kita, khususnya di bisnis Tanimat Nusantara. Terima kasih Mbak MC. Silakan kembali. Baik, kepada Bapak Amir Aritona MTH Demin, saya ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti, yakni pemaparan materi oleh Divisi Distribusi dan Pemesanan. Untuk acara saja saya serahkan kepada Saudara Muhammad Azmi Pratama, dipersilahkan. Oke, selamat malam Bapak Ibu pelopor sekalian. Malam Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Perkenalkan, saya Muhammad Hasim Pratama, selaku Divisi Pemesanan dan Distribusi. Nah, pada kali ini, acara sosialisasi ini, saya akan memaparkan bagaimana nanti untuk pemesanan Bapak Ibu pelopor itu sekalian, sistematikanya atau langkah-langkah yang Bapak Ibu akan ambil di sana nanti. Oke, mungkin langsung saja ya, Bapak Ibu. Eh, lanjut slide selanjutnya, Mas. Bang. Di sini slide pertama itu ada pengiriman Google Form. Nah, untuk sebelumnya terkait pemesanan, Bapak Ibu nanti bisa langsung menghubungi saya selaku Divisi Distribusi dan Pemesanan, atau bisa menghubungi Bu Nisal dan Bu Sudarti ya, yang sesuai yang ada di pamflet yang sudah dikirimkan di grup ya Bapak Ibu. Kemudian masuk untuk ke langkah pertama, itu ada pemesanan. Nah, nanti Bapak Ibu ketika memesan itu bisa konfirmasi ke saya atau Bu Nisal atau Bu Sudarti seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian eh, nanti kami akan mengirimkan Google Form Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu pelopor sekalian di sini bisa mengisi Google Form tersebut. Nah, nanti apa isi dari Google Form tersebut? Nanti isi dari Google Form tersebut itu ada nama, kemudian alamat, nah kemudian ada nomor WhatsApp. Nah, di sini nomor WhatsApp ini Bapak Ibu, usahakan untuk nomor WhatsApp ini eh, nanti diisi untuk dua ya Ibu ya. Nanti akan saya apa siapkan untuk Google Form untuk dua nomor. Fungsinya untuk apa? Semisal nanti HP Bapak Ibu di sini ada yang terkendala, nah kan kita tidak tahu agar Bapak Ibu ini mudah untuk menghubungi kita atau untuk mudah berkomunikasi. Seperti itu. Jadi yang pertama, pengiriman Google Form. Tadi nomor WhatsApp, kemudian ada jumlah varietas. Jumlah varietas, katakan Bapak Ibu pesan berapa kilo gitu. Nanti dimasukkan di dalam Google Form. Kemudian nanti ada varietas yang Bapak Ibu sekalian pesan di sini. Contoh seperti R7 Raja, Ultimate, kemudian R7 Strong, seperti itu. Itu Google Form Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, nanti fungsi dari Google Form itu Ya, untuk fungsi dari kami menvalidasi data dari Bapak Ibu pelopor sekalian agar tidak ada
namanya miskomunikasi di sana antara kami dengan Bapak Ibu pelopor seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, setelah Bapak Ibu mengisi Google Form dan kami validasi data tersebut, kami atau perusahaan terkait untuk memverifikasi apakah pesanan Bapak Ibu sekalian itu ada nggak stoknya di sana. Kemudian eh, ada beberapa SOP juga dari kami terkait untuk pemesanan. Itu SOP dari kami itu pertama itu memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan data yang kita kirim agar tidak ada kesalahan terhadap nanti pada waktu pengiriman pada pelopor dan pihak kami, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita melihat dari segi kemasan. Nah, kita melihat kemasan yang masih eh, bagus tentunya, tidak rusak seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, standar SOP untuk expired produk itu maksimal itu biasanya 9 bulan. Adapun yang sampai 12 bulan atau berapa bulan itu kan. Nah, itu kami menetapkan SOP itu sebelum 5 bulan. Jadi nanti kami beritahu kepada prinsipal atau perusahaan terkait untuk benihnya itu kalau bisa umurnya tidak melewati 5 bulan tersebut. Nah, kemudian jika barang sudah sampai di tangan Bapak Ibu pelopor sekalian nanti ketika dikirim, usahakan Bapak Ibu melakukan cek barang seperti itu. Nah, nanti untuk apa langkahnya saya jelaskan nanti di bagian ketujuh ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke bagian keempat. Eh, untuk proses pembayaran itu nanti dari kami pihak Tanimart dan Bapak Ibu pelopor sekalian, untuk pembayaran itu nanti via transfer Bapak Ibu. Jadi nanti ketika barang sudah kami konfirmasi, itu Bapak Ibu sekalian kami hubungi lagi. Kami hubungi untuk melanjutkan sistematika selanjutnya, yaitu dalam proses pembayaran. Kirimkan eh, invoice, nota invoice ya, atau nota tagihan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu mengirim atau mentransfer dana yang sesuai dengan harga, itu nanti kita ini Bapak Ibu, kita apa, akan konfirmasi juga dari pihak Tanimat kita. Kan kita lihat apakah benar sudah masuk pendanaan tersebut. Kemudian eh, lanjut dari langkah selanjutnya yaitu penerbitan purchase order atau PO. Nah, setelah Bapak Ibu mentransfer dan kami konfirmasi atau kami validasi transfer dari Bapak Ibu sekalian, itu nanti eh, kami akan mengirimkan ini Bapak Ibu, PO atau dokumentasi resmi pemesanan seperti itu. Nah, kemudian yang keenam itu ada pengeluaran order. Nah, pengeluaran order itu apa? Nah, nanti itu dari pihak kami dengan pihak prinsipal Jangan untuk tunggu nanti. memastikan apa? Untuk memesan barang yang Bapak Ibu sekalian pesan seperti itu. Nah, kemudian untuk konfirmasi dan verifikasi pengiriman nanti dari pihak kami Bapak Ibu sekalian itu akan terus
melakukan konfirmasi terhadap pihak distribusi perusahaan. Karena terkait estimasi waktu, kemudian kita melacak Bapak Ibu sekalian nih kan, barang sudah sampai mana sih kan gitu. Terus kemudian eh, kita tanyakan estimasi waktunya sampai ke tujuan Bapak Ibu itu berapa hari ya. Kemudian untuk verifikasi pengiriman. Nah, untuk verifikasi pengiriman sendiri nanti Bapak Ibu sekalian akan kami sediakan Google Foto. Nanti Bapak Ibu mengirimkan foto berikut dengan dokumentasi dan apa bukti invoice tersebut gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian lanjut Bang. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Untuk pengiriman Google Form nanti akan kami kirimkan ketika Bapak Ibu itu sudah apa sudah sudah menghubungi kami selaku pihak pemesanan dan distribusi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut Bang. Yang eh, kedua ini nanti di dalam Google Form itu ada isian wajib dan opsional seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Abang. Oke, kemudian langkah ketiga itu yang tadi saya terangkan terkait konfirmasi dan eh, konfirmasi stok dan harga kepada prinsipal. Karena ketika Bapak Ibu memesan kepada kami tentunya kami akan mengonfirmasikan juga kepada pihak prinsipal apakah barang tersebut ada stoknya atau tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena kan eh, ketika nanti misal Bapak Ibu, oh kenapa ini kita taruh di langkah ketiga sebelum pembayaran? Karena nanti ketika Bapak Ibu sudah membayar itu dan ketika tidak ada barangnya kan Bapak Ibu sekalian kan akan merasa kecewa kan. Nah, jadi kami di sini kan Bapak Ibu pelopor sekalian karena selaku pihak yang sudah membantu kami Bapak Ibu. Lanjut Bang. Oke, kemudian proses pembayaran ya Bapak Ibu sekalian untuk proses pembayaran itu nanti via rekening. Nah, nanti di pengirimannya bisa dikirimkan melalui Jabri atau chat WA aja, chat WA kepada saya maupun nanti bisa Bapak Ibu sekalian pesan ke Bu Sudarti selaku divisi pemesanan dan distribusi juga, kemudian Bu Nisel atau kepada saya nanti setelah melakukan pembayaran. Nah, bukti pembayaran tersebut bisa dikirimkan kepada kami. Seperti itu. Dan ketika eh, Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran, kami akan langsung eh, konfirmasikan kepada pihak prinsipal untuk pemesanannya ketika barang yang Bapak Ibu pesan di prinsipal itu ada atau di perusahaan terkait. Karena ini kan juga terkait efisiensi waktu ya Bapak Ibu ya, agar estimasi barang yang Bapak Ibu nanti akan terima itu kan lebih cepat pengirimannya. Lanjut Bang. Nah, kemudian setelah nanti Bapak Ibu mengirimkan transfer serta bukti transfer, eh, kami akan memberikan ini PO atau purchase order karena itu adalah sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah
memesan eh, kepada Tanimat Nusantara seperti itu Bapak Ibu. Jadi PO ini juga sebagai legalitas bahwasanya Ibu Bapak pelopor sekalian itu sudah menyetujui terhadap pesanan dan sudah mengkonfirmasi terhadap pesanan tersebut. Lanjut, Abang. Kemudian pengeluaran order dan transfer dana ke prinsipal di hari yang sama. Sesuai tadi yang saya sebutkan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti sudah transfer dan rekening masuk ke rekening kita, kemudian nanti kita akan langsung teruskan eh, atau konfirmasikan kepada prinsipal di hari yang sama. Karena ini juga terkait efisiensi waktu Bapak Ibu, agar barang Bapak Ibu sekalian bisa cepat akan seperti itu. Mungkin lanjut, Abang. Nah, kemudian di langkah 7 dan ke-8, yaitu ada konfirmasi dan verifikasi bukti pengiriman dari prinsipal. Nah, untuk nanti ketika barang itu sudah Bapak Ibu terima, kemudian prinsipal juga sudah mengirimkan bukti kami yang nanti akan pada waktu perjalanan sebelum barang diterima, kami akan kirimkan ke Bapak Ibu pelopor sekalian. Nah, nanti setelah Bapak Ibu sekalian menerima barang tersebut, Bapak Ibu sekalian diwajibkan untuk melakukan dokumentasi. Dokumentasi terkait penerimaan barang yang sudah Bapak Ibu sekalian terima. Gunanya untuk apa? Eh, untuk memvalidasi Bapak Ibu bahwa barang tersebut sesuai, kemudian pesanan dari barang yang Bapak Ibu pesan itu tidak mengalami kerusakan. Kemudian eh, untuk expirednya juga, karena kami sudah validasi sebelumnya di awal, diharapkan Bapak Ibu juga ikut ngecek juga Bapak Ibu seperti itu. Ya, video unboxing kan bahasanya. Sekarang kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu. Dan lanjut Bang. Oke, sebenarnya proses pemesanan kali ini kami memang buat terstruktur Bapak Ibu karena Bapak Ibu, karena kenyamanan Bapak Ibu Mungkin Bapak dan Ibu bisa bertanya dengan cara dengan memberi emot di layar maupun bisa berupa pesan di chat. Terima kasih. Silahkan, Ibu Rilis ingin bertanya? Iya, Mbak, makasih banyak waktunya. Selamat malam semua, salam kenal. Saya Riris dari Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Deli Serdang. Saya berada di Kabupaten Deli Serdang ini sudah sebenarnya masih baru ya, sekitar 5 tahunan. Sebelumnya saya ada di Kota Medan. Mbak, dari tadi Mas Azmi ya, dari tadi saya sudah melihat ya untuk agenda pemesanan terkait dengan benih bibitnya kita nih. Mohon maaf sebelumnya, apakah sebelumnya sudah ada pemberitahuan atau belum ya, karena saya baru kali ini ikut Zoom meeting kita malam ini. Mohon maaf sebelumnya buat teman-teman sekalian. Jadi dari tadi saya belum lihat tuh ya Mas ya, informasi terkait dengan pesanannya. Berapa banyak minimal pesanan yang bisa kita pesan gitu untuk bibit atau benihnya, itu yang pertama. Terus yang kedua juga saya sudah melihat alurnya ya, tapi saya belum ada melihat timeline-nya nih Mas.
dari PO berapa lama, berapa hari untuk bisa konfirmasi gitu ya terkait dengan pengiriman, atau dari pesanan kita yang setelah kita kirimkan Google Form ya kan ada pengecekan stok gitu. Itu berapa lama kita dapat informasi kembali feedbacknya dari Mas Asmi atau dari Tanimat gitu. Mohon informasinya ya Mas ya, itu aja. Mbak, makasih. Selamat malam semua. Eh, Oke, Ibunya untuk ini ya Bu, pertanyaan yang pertama terkait Minimal bayar pemesanan. pemesanan ya, Iya, minimal pemesanannya. minimal pemesanan. Nah, untuk minimal pemesanan sendiri itu dari kami menerapkan SOP juga Ibu. Untuk minimal pemesanannya itu ada di 35 kilo Ibu untuk minimal pemesanan. Yang nanti ini ya Bu, apa? Karena kan Bapak Ibu pelopor kan, nanti akan mendapatkan ini juga kan. Itu nanti akan kami kirimkan di grup juga, akan kami konfirmasikan di grup terkait minimal pemesanannya juga Ibu. Seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua ya Bu, tenggat waktu ya Bu. Lebih kepada Bu timeline Riris. ya Mas ya. Jadi tadi kan ada beberapa alur ya, sampai 7 atau 8 yang saya lihat itu ya Mas ya. Dari mulai pengiriman Google Form ya ke kita untuk pengisian, terus juga untuk dikirimkan ke Tanimat ya berarti ya Google Form-nya ya Mas ya, dikembalikan ke Mas Asmi ya kalau gitu ya. Nah dari Mas Asmi kan memvalidasi nih data yang kita berikan. Nah terkait dengan stok, terus juga eh, informasi stoknya tadi itu yang Mas Asmi sampaikan di alur yang ketiga ya kalau nggak salah ya, proses data yang ketiga itu berapa lama tuh kita bisa terima feedbacknya gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, Mas Asmi sampaikan bahwa stoknya gitu ya. Nah terus kan keluar PO nih setelah pembayaran. Nah, berapa lama tuh dari pembayaran, keluar PO, terus dari PO ke pengiriman, terus nyampe ke kita gitu ya. Dan satunya lagi mungkin ada tambahannya untuk biaya pengirimannya ya, Mas ya. Ini apakah ditanggung siapa yang tanggung gitu maksudnya? Untuk biaya pengiriman itu ada beberapa dari perusahaan Ibu yang dari kami yang menanggung biaya pengiriman tersebut. Nah, nanti untuk harga itu kan juga termasuknya ke harga kan Bu. Nanti akan dijelaskan mungkin di sesi selanjutnya Ibu. Nah kan ini kan ada sesi pemesanan dan distribusi, kemudian nanti ada sesi penyuluhan. Itu nanti akan ada di sesi penyuluhan Ibu. Seperti itu. Nah, tadi sudah saya kasih sedikit apa informasi kan. Ada beberapa nanti dari perusahaan itu untuk yang kami tanggung dari ongkirnya seperti itu. Sudah termasuk include lah itu. Include ongkir. Itu kemudian tadi yang ini ya Bu, berapa lama ya Bu feedback dari kami memberikan jawaban. Nah, seperti itu ya Bu bahasanya kan. Itu kami lakukan di hari yang sama Bu. Kan Untuk karena kan eh, ketika kita lebih cepat untuk mengkonfirmasi, itu kan barang Bapak Ibu sekalian kan bisa lebih cepat Bapak Ibu terima kan seperti itu. Jadi seperti itu Bu Rudis. baik, terima kasih Mas Asmi. Baik Bu Rudis, sama-sama. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu pelopor. Tanya Pak Asmi. Oh ya, Ya, Bapak Ruben ya. iya, iya Pak. Ya, mohon maaf Pak sebelumnya tidak bisa eh, meng-on-kan videonya karena saya lagi di luar Pak. Ini Pak, Oh baik Bapak. terkait tanya saya Pak. Ini kan Pak, itu sejauh ini kan kita kerjasama sama R3 Semesta ya Pak. Ya,
Iya, Pak. Nah, ini Pak, untuk kedepannya Pak, eh, jika R3 ini sudah bagus manajemen promosinya Pak, apa ada kemungkinan R3 ini bekerja sama-sama distributor di tiap daerah untuk menyalurkan atau memperjualbelikan yang bermerek R3 atau R7 di setiap kabupaten atau kota gitu Pak. Itu kira-kira Pak. Karena kan itu Pak, saya pribadi Pak, di kabupaten kami ini Pak, belum ada itu Pak. Yang pernah ada saya dengar itu semesta juga cuman R1 Pak. Dan itu eh, kami dapatkan dari bantuan kelompok tani yang dialokasikan atau dianggarkan oleh Dinas Pertanian di kabupaten setempat gitu kira-kira Pak, pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Baik Bapak, untuk kemungkinan ada kerjasama ya Bapak dari R3 Semesta, berarti PT Agropo, Restu Agropo Jaya Mas ya Bapak. Kemungkinan nanti ada Bapak dan bisa kami obrolkan dengan prinsipal. Nah, itu kan juga tergantung dari prinsipal R3 itu nanti seperti apa kan seperti itu. Nanti bisa kami bantu untuk bicarakan terkait hal tersebut kepada PT itu Agropo Jaya Mas, Pak. Baik Pak, untuk keterkaitan tentang kerjasamanya kan Pak, apa melalui pelopor atau melalui langsung perusahaan ke agen atau distributor gitu Pak? Karena kan tidak menutup kemungkinan Pak, seperti yang dibilang Pak Ketum Pak kan, maunya yang menyalurkan itu atau yang sumber dari eh, pemasaran dari yang kita digodoin sekarang Pak, maunya itu adalah feedbacknya ke pelopor gitu Pak, kira-kira Pak. Terima kasih Pak. Ya, Bapak. Nanti untuk saat ini mungkin melalui pelopor ya, Bapak. Nanti akan kami bantu konfirmasikan juga ke pihak terkait ya, Bapak. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama, Bapak. Izin Pak Asmi, bantu jawab Pak Asmi. Teman-teman, Bu Riris tadi ya dari Sumatera Utara. Ya, Pak Amir. Ya kalau nggak salah tadi kemasan minor ya minor. Minimum order. Setiap brand itu kan beda-beda ininya kemasannya ya. Seperti Raja ada yang per pack itu ada barang. Kalau nanti R3 Semesta itu, saya contohkan dulu satu brand ya. Yang R3 Semesta itu nanti ada lagi proses on progress. Mungkin sebelum akhir tahun sudah jadi per packnya itu ada minimum 5 kilo, 5 kilogram. Nah, kalau yang ada sekarang itu satu kaleng, bukan satu tempat itu. Jadi kayak tempat kayak kaleng cat gitu, tapi bahannya bukan kaleng. Itu bahannya dari semacam fiber ya. Itu tapi aman. Dan nanti dalamnya itu ada per packnya itu 1 kilo, tapi satu blacknya itu satu kemasan besarnya itu 20 kilo yang ada sekarang untuk merek Raja R7 sama R1. R7 kan ada beberapa ini ya, ada beberapa varian seperti Union, Red, Light, dan lain-lain gitu. Nanti untuk persisnya kita akan bantu dan share kepada teman-teman pelopor itu setiap flyer-flyer dan media-media promo dari setiap brand. Nah, jadi minornya itu tergantung brandnya nanti packingnya dia minimal berapa. Nah, kalau misalnya per 20 kilo, contoh nih pelopor mau pakai sendiri misalnya hanya 10 kilo misalnya atau 15 kilo. Sementara yang sudah ada sekarang itu R7 sama R1 kan 20 kilo satu tempat. Nah, berarti harus dicarilah temennya untuk bisa ngabisin satu tempat itu misalnya. Nah, seperti
kemarin ada order Ruben dari Tarutung, Sumatera Utara, itu kan 35 kilo, R7 kalau nggak salah itu, R7. Nah itu nanti kemasannya akan disesuaikan. Untuk sementara seperti itu, jadi masih fleksibel lah, tapi supaya bisa nggak nanggung ya ngurusinnya minor mungkin ya 5-10 kilo lah ya untuk awal-awal ini. Tapi ke depan kita berharap satu pelopor tuh ya bisa, wah saya Bu Riris nih order 1 ton, wah mantap gitu kan. Karena Sumatera Utara itu kan produsen nomor 3 terbanyak jagung untuk Indonesia ya. Pertama itu Jawa Timur, yang kedua Jawa Tengah, Lampung, keempat ya Sumatera Utara. Nomor 3 itu Jateng, nomor 4 Sumut. Dan itu potensial ya untuk Sumut karena lahannya luas, terus orangnya juga rajin-rajin, ya kan, kayak Bu Riris dari Medan ke kampung, berarti kan itu ya back to nature ya, kembali ke alam, kembali bertani gitu. Karena memang orang-orang kaya dunia aja kan sekarang bertani gitu. Jadi ya sudah menjawab mungkin ya pertanyaan pertama ya. Amin ya Pak, untuk Sumatera Utara ya Pak ya. Ya, makasih sudah dijawab Pak Amir. Oke, lalu mengenai tadi apalagi ya pertanyaan kedua ya. Ada 2 pertanyaan tadi kan, Bu Riris kan? Oh iya Pak, terkait dengan timeline tadi Pak. Oke. Timelinenya nanti akan kita upayakan secepat mungkin. Misalnya ada order nih, kita upayakan tuh 1 hari order, ya 1-2 hari paling lambat sudah ada konfirmasi mengenai ketersediaan produk. Tapi sebelumnya sih pada prinsipnya kita sudah cross check sebelumnya. Misalnya nih, R7 ada stok berapa banyak nih, misalnya di pabrik, oh sekarang ada 100 ton. Oh berarti masih aman misalnya untuk 2-3 hari ke depan, misalnya gitu. Pada prinsipnya kita akan memasarkan produk dengan ready stock gitu, yang ready stock di pabrik. Kalau nggak ready stock kita akan infokan, oh ini nggak ready stock sementara untuk paling tidak sekian lama gitu. Nah seperti R3 Semesta itu produknya ready stock, tapi packagingnya untuk per 5 kilo lagi on progress gitu. Gitu Bu Riris, Kariris. Iya, makasih Pak Amir. Pak Amir, saya Riris Relahi ya Pak Amir ya. Oh Riris Cilahi. Ya ya, bersyukurlah. Kakak ya, kalau sana kan panggilnya kakak. Aku orang Kisaran. Oh iya Pak Amir, ya salam kenal Pak Amir. Mampir ya Pak Amir kalau mau balik ke Kisaran. Lahir dan besar di sana, tapi sudah berapa tahun ya? 30 tahun rantau ya. Sekarang di kampung Betawi, Jakarta. Sudah Ya, 30. sehat selalu Pak Amir. Ya, sama-sama Karis. Yang kedua tadi, makasih ya Karis ya. Yang kedua dari Tarutung, Pak Ruben ya. Pertanyaan tadi ada 1 apa 2 tadi ya, Pak Asmi? Untuk pertanyaan dari Pak Ruben itu satu Bapak untuk terkait apa kerjasama untuk distribusi dari PT Restu Agropo Jaya Mas untuk varietas R3 itu semesta, karena katanya di daerah Pak siapa Ruben sendiri eh, udah ada, cuma hanya beberapa varietas saja dan belum ada R3 R7 seperti itu tadi katanya. Oke. Makasih Bang Asmi. Eh izin jawab ya Pak, pada R7 sama R1 karena Raja itu kan sudah ada beberapa tahun keluarin produk itu untuk wilayah seluruh di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dan Lampung, Sumsel, itu sudah keluar melalui kios-kios dan marketing dari yang sudah ada distribusi selama ini. Tapi beberapa brand itu, beberapa varian itu maksud saya, kita tetap bisa salurkan lewat pelopor. Namun kalau untuk R7 sama R1, R7 dengan beberapa varian itu nanti tidak bisa kita blok lagi. Nah, R3 rencananya kemarin sudah ada pembukaan pembicaraan, mudah-mudahan bisa final fix nanti, itu penyalurannya melalui kita. Jadi termasuk eksklusif lah nanti ya. Mudah-mudahan bisa
ngeblok seperti itu, jadi nggak ada dijual di kios atau di tempat lain melalui marketing yang lain, tapi satu pintu melalui Tanimak Nusantara gitu. Untuk khusus R3 ya, R3 Raja. Kalau brand-brand lain sih varian itu lagi kita upayakan. Barangkali ada yang bisa eksklusif, nanti kita menjadi distributor khususnya atau penyalur khususnya. Nanti kita khususkan. Dan kalau sudah kita misalnya pegang, contoh nih R3 Semesta udah kita pegang, itu penyalurannya hanya melalui pelopor. Itu tidak akan kita salurkan melalui kios, dan kita tidak bekerja sama, tidak bekerja sama dengan kios karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, supaya supaya tidak saling mengganggu proses-proses marketingnya. Demikian mungkin Pak Ruben sama Pak Asmi dan teman-teman yang lain. Semoga membantu jawab ya, teman-teman. Terima kasih. Lanjut Pak Asmi, semangat Ya, terus, terima kasih Pak. pemuda yang berkarya. Mungkin dari Bapak Ibu pelopor ditanyakan lagi terkait untuk sistematika atau teknis dalam pemesanan dan distribusi. Monggo Pak Santo, sudah angkat tangan tadi kan Pak Santo. Oh, Pak Santo. Pak, mic-nya. Izin bertanya mengenai ini yang kita kerjasama, saya dengar dari tadi masalah varietas R3 maupun R7 yang sudah ada kerjasama dengan di daerah kita. Saya di dataran tinggi 1100 ke 1300 mdpl. Kalau varietas, izin bertanya, kalau varietas R3 maupun R7 itu apakah cocok untuk dataran tinggi? Mohon penjelasannya Pak Asmi. Oke, Bapak izin jawab ya Pak. Itu kan ada 6 varietas dari R7 Bapak. Itu ada R7 Flash, Strong, Union, Gold, Light. Nah, seperti itu. Nah, untuk varietas yang cocok di dataran tinggi Bapak, itu ada 5 varietas. 4 varietas dari R7, kemudian 1 varietas R3, 7 Union dan itu. Kemudian dan R3 Semesta. Itu varietas tersebut cocok untuk dataran tinggi di kisaran 1.200 mdpl ya Bapak ya. Seperti itu. Jadi karena bisa dibilang kalau untuk daerah kita, kemarin sudah ngobrol sama Pak Tanjung, Pak Ketum, karena kami selama ini kebanyakan yang untuk dataran tinggi di daerah kita, beberapa desa kita di 3 kecamatan, umumnya varietas yang ditanam yang sudah terbukti ya P32 maupun BC18. Jadi alangkah baik kira-kira umpamanya bisa jadi demplot untuk saya belum pernah ada nanam R3 atau R7 untuk di dataran tinggi, khususnya di Kabupaten Karo. Mantap, bisa jadikan demplot supaya kita untuk menawarkan produk kita ke bukan kerjasama yang sudah bisa dibina pelopor Tanimat kepada penyedia benih, kira-kira.
Gimana Bapak untuk pertanyaannya? Berarti Masalah kira-kira kan karena setahu saya untuk R3 maupun R7 untuk di dataran tinggi di Kabupaten Karo belum pernah ada yang menanam. Nah, jadi kira-kira eh, bisa beberapa desa yang di dataran tinggi kita ambil, eh, kita jadikan sampel untuk produk perusahaan kira-kira. untuk demplot ya, Izin mungkin jawab, Asmi, ya izin jawab Pak. tersebut bisa Izin dijawab jawab, sama Pak Amir Bapak. izin jawab Ya, Pak Perangin-angin. Salam kenal oh, Bang Abangku oh dari ya, Karo. siap Pak Ketua. Ini anak sangat nih. Walaupun memang saja R7 atau R1, dalam kita cek kecamatan atau di desa mana yang sudah ada. Ini membangun sinergitas dengan para petani, mengajak teman-teman yang lain. Nanti dalam waktu dekat kita akan adakan demplot. Kita upayakan kalau bibit sudah pasti gratis, tapi mungkin biaya lain-lain nanti kita akan nego. Ya, Nah, minimal itu satu rantai kalau di kampung kita bilang kan 400 meter 20 kali 20, iya benar. maksimal itu 1/4 hektar untuk satu titik dan disandingkan dengan brand lain atau merek lain supaya Ada bisa perbandingan. kita bisa lihat tuh perkembangannya seperti apa. Nah, kalau kami kan sudah berkunjung ke pabrik nih ya dengan Pak Satya Mirsiralahi. Saya sendiri sudah ikut berkunjung ke sana. Saya sudah mendengarkan langsung dan melihat langsung eh, keterangan-keterangan sudah kami dengar. Nah, itu produk barunya Raja, kan itu R3 Semesta. Itu penyempurnaan dari R7 dan R1. Nah, R3 Semesta ini menurut pengujian yang sudah dilakukan itu tahan untuk sekalipun MDPL tinggi seperti di Karo. Makanya disebutnya R3 Semesta. Mungkin maksudnya ya di semua kondisi alam, ketinggian dan lain sebagainya itu mampu gitu. Karena semesta kan ya semesta mendukung kira-kira gitu ya. Kita berdoa semoga semuanya benar-benar menjadi yang terbaik lah, khususnya kita ini produk Raja ini produk unggulan kita nih. Karena Raja di hati, Raja di mana-mana gitu Ya ya. betul. Ya Bangku ya. Ya. Ayo oke siap. Bisa dibantu ya Bang ya di Karo ya biar Ya, oke oke. bisa benar-benar sama seperti mereknya Raja, Raja di hati, Raja di mana-mana. Raja di kantong. Itu udah pasti Bang, udah pasti Bang. Oke. Aku lihat nih kalau penampilan Abang ini benar-benar orang kaya nih kayaknya nih orang kaya. Di mana? Di Karo di mana Bang? Di Karo. Di desa kita, Desa Rumamis, kecamatannya baru Jahe. Dia di agak jalan lintas ke arah jalan ke Siantar. Oh, dari apa nih ya? Dari arah Simalungun ya. Aku udah pernah sampai ke Tiga Pinanga, Bang. Oh, itu udah dataran rendah. Iya, agak rendah itu. Iya, iya. Oke, lanjut Bang, abangku. Oke oke. Salam kenal Terima abangku. kasih. Nanti Ditunggu satu kabarnya. waktu mudah-mudahan Tuhan izinkan kita bertemu di sana, makan jeruk kita. Oke oke. Terima kasih Salam atas kenal jawabannya. Pak Santo. Oke. Ya. Ya, salam kenal. Nah, itu saling Bersama berkunjung. dari Saling Sumatera Utara. berkunjunglah ke Iya, sana. Saling sering berkunjung ke bolak-balik sana. Siantar, Pak. Kita di perluasan kemarin lewat ya ke Siantar juga, terus ke Tanah Karo gitu. Tapi karena belum kenal Pak Santo ya. Ya, Oh. ini salah satu media lah ini kan untuk asam di gunung, garam di laut, bertemunya di JPPN juga atau Tanimat juga. Ya. Oke, lanjut abangku, kakak, yo lanjut. Lanjut Pak Asmi.
Oke, Bapak Ibu, pelopor di sini adakah yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Sebelum lanjut ke sesi selanjutnya. Pak Azmi keren, hebat. Anak muda yang berpotensi yang hari ini turun langsung untuk mewujudkan swasembada pangan. Hebat Pak Azmi. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Siap, Halo, Bapak Papua Tanjung. Selatan masuk. Halo, Mas Asmi. Oh ya, silakan Pak Ali. Pak Oke, Ali Satrio. siap. Terkait masalah bibit yang semua tadi dibicarakan, ya tentunya untuk Papua ini sangat minim sekali terkait varietas yang ada di Papua karena ini baru gudang jagung di Papua ini baru dibentuk, baru kemungkinan bulan-bulan ini sudah selesai. Nah, Iya, Pak. petani di sini pada saat itu eh, ada daya tarik untuk tanam jagung karena dibilangnya jagung untuk Papua Selatan tidak laku. Nah, tapi dengan dasar daripada Pak Kapolres Ma'ruf Suroto yang pada saat itu dipanggil oleh Presiden menyatakan bahwa jagung di Papua tidak laku. Nah, baru sekarang langsung didirikan gudang jagung yang memang betul-betul luas di sini. Nah, dari situ kemungkinan besar nanti pada saat kita di JPPN rame-rame untuk download dari varietas yang akan kita sebagai perbandingan di sini kemungkinan juga minim. Nah, setidaknya nanti ini kan dalam waktu dekat ini saya juga akan menanam jagung loh. Tadi yang ada bibit jagung yang subsidi dari pemerintah itu yang kurang diminati oleh masyarakat. Banyak yang terbuang-buang di Nusantara itu, jagung Nusantara itu. Nah, kemungkinan besar nanti harapan dari JPPN pelopor Papua Selatan melalui Pak Amir nanti kiranya ada demplot untuk di Papua Selatan dalam waktu dekat ini kemungkinan bisa untuk dipercepat karena kemungkinan dalam minggu-minggu ini saya sudah mulai buka lahan, Pak. Kayak gitu. Terima kasih Mas Oh Admi. iya, Pak Ali Santoso. Si Pak Ali, salam kenal Pak Ali. Ya, Ya. ya nanti. Assalamualaikum Semoga. Mas Azmi. Oh iya, ya Bapak, Oke, silakan. tadi kan ada berapa varietas, ada apa R berapa tadi? Ada berapa R lah kayak gitu, seperti itu. Oke. Ya, Apakah setiap varietas itu berbeda potensinya, daratan tinggi dan rendah itu apa beda potensinya atau bagaimana itu? untuk Mohon di- tentunya ya Bapak, untuk varietas R7 ya Bapak ya. Untuk R7 sendiri ya itu karena ada berbagai macam varietas itu memiliki keunggulan dan mungkin ada kekurangan masing-masing Bapak seperti itu. Jadi eh, varietas R7 ini kan ada 8 tipe termasuk yang ultimate kan. Nah, itu kan ada 8 tipe. Contoh seperti R7 Red yang dimana R7 Red itu cocok untuk di dataran tinggi maupun dataran rendah. Kemudian ada R7 Union, R7 Union yang cocok pada dataran tinggi. Kemudian ada R7 Gold, R7 Gold yang varietasnya itu cocok untuk ditanam di dataran rendah, Bapak. Dan untuk hasil dari masing-masing varietas pun eh, tentunya juga berbeda, Bapak. Karena kan setiap varietas ini kan memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing, seperti itu. Ya, Halo, izin Bapak Husin. Iya, izin oke. Kalau menambahkan. untuk pola perawatannya itu sama itu. Yang apa tadi kan ada yang jenis apa itu di apa talenta ya, yang di video tadi itu.
yang bisa mencapai berapa 25 ton itu. Kalau ini tingkat produksinya itu di angka berapa itu? Berapa ton? Untuk R7 yang mana Bapak? Yang yang untuk daerah daratan tinggi lah. Berapa itu tujuannya? Yang ini berapa? Untuk potensi panen ya berarti Pak. Hasil Iya. dari R7 ini sendiri eh, sangat tinggi Bapak. Untuk minimalnya itu sampai 15 ton. Nah, untuk hasil tertinggi potensi panen itu 18 sampai 20 ton Bapak. Dalam kondisi yang tentunya sesuai dengan varietasnya ya Bapak ya. Tipikal varietas Iya. tersebut. Berarti kalau R7 R7 bisa mencapai 20 ton. Ya, maksimal. Hasil Maksimal ya. maksimalnya 20 ton itu Bapak. Oke, oke. Karena kan kalau di daerah kita sekarang pada umumnya masih produksinya di kisaran 4 5 ton paling ya 6 ton lah paling ini. Nah, itu pada kalau sekarang seperti itu. Makanya mungkin dengan hadirnya R berapa itu tertuju ya berapa tuh ya salah satu yang kita coba dorong petani itu supaya petani itu lebih bergairah gitu. Iya Bapak. Itu kita ini. Nah, makanya kalau sekarang kalau di apa khususnya di di daerah saya itu tingkat minat petani jagung kan masih eh, rendah lah kalau kita bilang. Jadi baru-baru ini kita lakukan sosialisasi dan juga kita berikan bukti para petani bahwa pertanian jagung itu menjanjikan. Jadi ya alhamdulillah kalau sekarang sudah mulai terdorong ke gerak ke arah itu. Cuma di lain hal kalau sekarang kan masih mengandalkan eh, kalau kita bilang jagung mereka mengandalkan bantuan lah kira-kira seperti itu. Tetapi ya ya perlahan kita coba perkenalkan kepada petani juga bahwa dengan varietas ini dengan ya kita belilah kira-kira seperti itu ya bisa meningkatkan hasil panen yang bisa mencapai sekian ton. Jadi dengan ini sangat diuntungkan petani itu sendiri. Itu yang perlu yang kita lakukan sekarang kira-kira itu. Yap, tentunya bagus sekali Bapak Usen sebagai pelopor yang aktif ini ya berarti Bapak ya. Untuk apa? Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait untuk mendorong para petani jagung di sana ya Bapak ya. Ya kira-kira seperti itu. Ya sebenarnya sebagai provokator lah kira-kira itulah. Ya, tapi Siap, siap, provokator Bapak. untuk arah yang lebih baik nggak apa-apa ya kan. Betul Pak. Ya, semoga ini ya Bapak ya, langkah kita bersama ini Amin, amin, amin. Kita harapkan seperti itu. Makanya juga sebelumnya juga sempat saya sampaikan ke ketum mungkin kalau di tempat saya coba dorong dengan dua pola. Yang pertama pola benih bantuan, yaitulah bagi petani-petani yang belum pernah merasakan lah hasil daripada jagung itu sendiri, ya kita berikan stimulus ya dalam bentuk benih bantuan. Tapi ya bagi petani yang sudah mulai merasakan hasil daripada pertanian jagung itu, ya itulah kita coba promosikan merek-merek baru lah, yang mereka lebih ini lagi gitu, tingkat produksinya. Kira-kira seperti itu. Ya supaya harapannya kan ke depan semakin ramai yang ikut terlibat lah dalam jagung ini. Kira-kira. amin amin Bapak. Oke mungkin ada lagi dari Bapak Ibu pelopor sekalian. Izin
nambahkan Husin ya Pak? Husin barusan ya? Husin apa Husni ya? Sorry. Saya agak Ya, samar-samar lihatnya. Pak Husni. Namanya pertanyaannya tadi tentang produk dari R7. varian R7 Raja ya. Tadi sudah Iya, dijawab Pak. oleh Pak Asmi, tapi izin saya menambahkan ya untuk produksi ya kita berharap sih bisa di atas 10 juta ya sampai bisa 20 juta dengan catatan 20 ton dengan catatan Yes. tentu mulai dari bibit, perawatan, pemupukan itu ya dengan cara-cara yang benar lah, dengan cara-cara yang terbaik. Itu pada prinsipnya R7 itu, nah sedikit saya berikan highlightnya ya, gambarannya garis besarnya R7 Gold itu dia lebih cocok di dataran rendah atau menengah, batangnya Iya, Pak. kuat, terus dia bisa di semua musim ya untuk yang gold. Untuk yang red itu lebih cocok di lahan kering dan dataran tinggi. Terus batangnya kuat, dia lebih cocoknya itu di musim kemarau atau yang tanpa atau minim irigasi ya. Kalau Betul, yang Bapak. strong itu R7 strong itu di ketinggian ya di atas 1000 mdpl. Nah, ini cocok juga nih untuk di daerah Karo ya. Nah, batangnya rata-rata kuat dan itu ya bisa ditanam kapan aja. Maksudnya mau musim kemarau, mau musim panas, musim hujan, itu nggak terlalu pengaruh. Lalu kalau yang R7 Union itu bisa juga untuk kondisi lahan basah dan bisa untuk di dataran rendah ataupun dataran tinggi. Nah, kalau yang R7 Flash itu umurnya lebih cepat, lebih pendek. Ya, itu beda-beda 5 hari lah, 5 sampai 1 minggu kurang lebih. Dan karena dia lebih pendek umurnya, itu bisa 4 kali panen dalam setahun. Itu mungkin gambarannya, tapi kalau R3 itu penyempurnaan dari beberapa produk-produk yang sudah ada R7 sama R1. Jadi kita berharap lebih baik lagi, lebih maksimal kalau menggunakan bibit R3 Semesta. Demikian abangku. Makasih, lanjut Bang Asmi. Pak Amir, terima kasih juga Pak Amir sudah menambahkan. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Cukup Pak, langsung aja kita ke Harga, apa Bapak. rilis harga. Tapi sebelum rilis ada yang perlu saya sampaikan. Yang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa nanti yang kita rilis harga ini itu berdasarkan hasil uji petik di setiap kabupaten. Nah, tentu juga ada dua menjadi dasarnya. Yang pertama adalah harga di tingkat petani yang disebut tadi uji petik. Dan yang kedua ada juga faktor pertimbangan margin. Karena margin ini kan akan kita share juga untuk pelopor yang menjadi ujung tombak. Dan yang kedua ada manajer area. Manajer area ini itu meliputi provinsi. Nah, tentu nanti orang-orang yang produktif, yang lebih punya visi ke depan, yang akan bisa bertahan nanti di dalam eskalasi ini. Yang perlu kita sampaikan adalah ini sangat menarik untuk membangun jaringan bisnis. Karena selama ini kalau kita bicara kios, dia hanya memetakan hanya di sekitar tempat dia mendirikan kios. Dan itu modalnya sangat luar biasa. Mungkin kita tahu lah di daerah kita, dekat dari rumah kita ada kios. Mungkin kita pernah tanya berapa modal dia untuk bikin kios. Nah, tapi kalau kita sebagai pelopor, kita lebih dinamis atau lebih mobile.
lebih aktif, bisa ketemu petani, bisa ngobrol sama petani, karena kita petani jagung murni. Nah, jadi bisa konsultasi benih, nah nanti pasca panen, sekaligus juga nanti bagaimana masalah kur. Nah ini yang menarik kenapa pelopor itu wajib petani jagung. Dan kita juga menghindarkan persaingan antara kios dan pelopor. Jadi pelopor itu wajib petani jagung, tidak boleh dia kios. Jadi harganya juga harga user ya, harga di tingkat petani. Dan pelopor ada sharing profit. Nanti mungkin bisa kita jelaskan lah. Tapi nanti pada malam hari ini kita akan rilis harga sesuai uji petik kita dan sesuai juga pertimbangan sharing profit margin kepada pelopor. Itu aja yang perlu saya sampaikan di grup. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya, Bapak Ibu pelopor. Untuk waktu dan tempat saya serahkan ke moderator lagi. Terima kasih. Terima kasih karena pada malam hari ini kita Tani Mart Nusantara merilis harga varietas atau berjagung sebentar Bapak Ibu. Dan juga dari kita divisi penyuluh dan marketing berdasarkan kita itu bertanya kepada para pelopor di daerahnya masing-masing. Jadi ini adalah beberapa varietas utama yang sering digunakan oleh para pelopor di daerah masing-masing. Yakni akan saya sebutkan dari perusahaan pertama, yakni PT Sigenta. Varietasnya yang paling utama, yang paling banyak digunakan, ya ini ada 5. Yang pertama ada NK212 atau kilonya 120.000. Lalu tes yang kedua yakni NK306, NK 100.000. Lalu yang ketiga ini NK 662 NK per atas dengan harga 125.000 per kilogram. Varietas NK328 atau dengan 1 gram. Varietas yakni NK atau yang disebut dengan NK Sumo Sakti dengan harga 150.000 per kilogram. Nah, ini adalah 5 varietas utama di PT Sigenta yang sering digunakan oleh para pelopor atau para petani jagung. Lalu untuk perusahaan yang kedua yakni PT Corteva. Nah, PT Corteva ini pun juga ada tiga varietas utama yang sering digunakan, yakni yang pertama Pioneer 27 gajah dengan harga 130.000 per kilogram. Lalu yang kedua yakni Pioneer 27 Lumigen dengan harga 130.000 per kilogram. Dan yang ketiga yakni Pioneer 32 Singa dengan harga 130.000 per kilogram. Lalu dilanjutkan dengan perusahaan PT BC, yakni yang paling sering di PT BC ini yang sering digunakan ya ini adalah varietas BC 18 dengan harga 130.000 per kilogram. Dilanjutkan dengan PT Advanta. Nah, PT Advanta ini ada beberapa jenis varietas, tapi yang paling sering digunakan oleh para pelopor yakni ada Advanta Ruby dengan harga 125.000 per kilogram. Untuk perusahaan selanjutnya yakni PT Resto Agropo Jaya Mas atau Raja. Ini ada 8 varietas Bapak Ibu semua.
masing-masing harga dari varietas ini Raja R7 Red, Raja R7 Flash, Raja R7 Strong, Raja R7 Union, Raja R7 Gold, Raja R7 Light, Raja R7 Ultimate, dan Raja R3 Semesta masing-masing memiliki harga yang sama, yakni 100.000 per kilogram. Seperti itu, Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau untuk packagingnya itu Mbak, ada yang 5 kilo nggak? Atau memang packagingnya 1 kilo semua? Tapi kalau di apa merek-merek lain kan ada yang packagingnya kan 5 kilo. Pak Amir, silakan Pak Amir dijawab, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak. Penjelasannya tentang harga-harga, informasinya. Itu, ini pertanyaannya kalau untuk bibit-bibit merek lain sudah tahu ya, Bapak ya. Kalau di Raja, itu yang sudah ada, dia per 1 kilonya ada, Pak. Tapi kalau untuk packagingnya yang lebih besar, itu per 20 kilo. Namun, lagi on progress itu per 5 kilo lagi dipersiapkan Pak. Per 5 kilo nanti dalamnya itu ada dibungkus juga per 1 kilo gitu. Demikian Pak. Terima kasih. Itu yang lain loh Pak, itu kayak si Genta itu Pak. Dijelaskan juga. Si Genta itu kan dia per 5 kilo itu. Iya, kalau merek-merek kebanyakan sih kalau yang udah di pasaran tuh ada per 5 kilo, per 5 kilo kebanyakan. Tapi Jadi kalau gimana Pak? Oke, Pak. Oke. Eh, itu kan harganya per kilo itu kalau di merek Raja kan 100.000 per kilo. Iya Pak. Jadi juga Bapak sampaikan ada yang sudah ready yang packaging 20 kilo. Iya. Yang apakah yang 20 kilo itu harganya itu di 2 juta atau mungkin agak lebih murah karena kan packagingnya biasa kan gitu Pak. Gitu. Atau Iya. tetap di harga itu. Itu acuan per kilo, 100.000 per kilo. Kalau per 20 kilo berarti 2 juta. Nanti fee-nya itu untuk pelopor, Pak. Jadi itu harga pasar. Malah kalau Bapak bisa cek di pasaran yang sudah ada itu, selain R3 Semesta ya, itu rata-rata antara 110 sampai 120 ribu per kilogram ya. Itu sesuai dengan packagingnya. Maksudnya itu acuan per kilogram aja. Kalau misalnya dia pun ada diskon, itu tidak mungkin di bawah 100.000 per kilogramnya untuk R7 atau R1 gitu. Demikian Pak Husin. Oke. Jadi harga kita sudah the best lah gitu. Dan masih ada fee-nya kan untuk pelopor nanti. Bisi-bisi kita Pak, bisi-bisi nanti pelopornya. Itu harga 100.000 itu harga untuk pelopor atau bagaimana itu Pak? Ya, harga ke petani, harga melalui pelopor. Nanti untuk fee pelopornya itu nanti kita bisik-bisik sama Bang Asmi nanti. Oke, berarti itu udah harga di petaninya lah kira-kira itu Pak ya? Iya, harga end user, harga petani itu. Nanti untuk bagian pelopor sudah ada bagiannya itu. Hai. Untuk pelopor mungkin ada fee-nya barang 20% Pak ya? Diatur aja Pak. Nanti yang pasti bagi-bagi lah. Kan kalau ada yang dibagi ya kita bagi. Kan tadi saya sudah sampaikan moto kita kaya mah Pak. Kaya bersama Pak. Amin. Kalau petani harus kaya Pak. Indonesia ini Iya. kaya. Untuk kita dorong ya nanti kalau memang petani sejahtera, petani sudah mulai menggunakan merek ini ya otomatis kita juga ikut ya kan. Ya. Cuma kalau memang petani ya ini Bisa nggak saya tambah makmur Pak? ya sama aja. Halo Pak, bisa saya tambah Pak? Silakan Pak Ketum. Oke. Ini untuk Bapak-bapak. Ini tadi kan ada 5 perusahaan ya yang ada di tabel ini. Ada Syngenta, ada Corteva, ada Bisi,
Advanta, dan yang kelima ada PT Restu Agro Jaya Mas. Nah, kalau kita lihat persaingan di antara kelima ini kan sangat bersaing ini. Nah, kita sebagai Taniman Nusantara membacanya hanya ada dua. Pertama, bisnis taktis. Bisnis taktis itu artinya harganya itu terlalu kecil marginnya untuk bisa kita dapatkan. Mungkin karena dia sudah punya jaringan yang sangat kokoh di tingkat kios. Nah, pilihan yang kedua ada namanya bisnis masa depan. Nah, bisnis masa depan ini harus diuji dulu supaya bisa berkompetisi, bisa beradaptasi lewat ini kita uji di lapangan. Nah, yang menarik dari 5 ini yaitu Raja. Raja ini sangat luar biasa. Dia memberikan sama kita margin yang besar untuk pelopor. Sedangkan di luar Raja itu sangat kecil. Nah, tentu kita harus bersabar dulu bagaimana bisa beradaptasi lingkungan dengan memberi ruang kepada Raja bisa kita uji di hamparan sesuai dengan permintaan petani. Contohnya ini petani sekarang lagi senang-senangnya NK Sumo. Jadi kalau nggak NK Sumo dia tidak mau tanam. Kalau nggak ada benih sumo dia nggak mau tanam gitu loh. Nah ini kan sudah mengakar di petani. Nah tentu kita dorong ketika dia menanam sumo, kita dorong dia juga untuk demplot Raja bersampingan dengan sumo. Tentu ini yang menjadi nanti penilaian petani itu sendiri. Kenapa harus Raja dan kenapa harus sumo. Jadi itu yang saya sampaikan di dalam rapat kita malam hari ini. Jadi kita pandang di dua sisi. Sisi yang pertama bisnis taktis, yaitu perusahaan PMA, perusahaan modal asing yang sudah begitu kokoh di jaringan retailnya lewat kios. Dan satu lagi ada bisnis masa depan yang hari ini saya lihat ada di Raja. Nah perlu kita sampaikan bahwa Direktur Raja ini sahabat saya di Unila, Universitas Lampung, dan perusahaannya ini adalah perusahaan dalam negeri. Nah, di luar itu yang 4 ini adalah perusahaan PMA. Nah, mudah-mudahan kita bisa beri ruang kepada perusahaan dalam negeri ini untuk bisa berkompetisi dengan perusahaan PMA. Nah, tentu yang katanya Pak Amir tadi, raja di hati ya Pak Amir ya. Nah, jadi Raja di hati, raja di mana-mana tuh. Raja di hati. Raja di kantong juga. Raja di hati dan raja di mana-mana. Dan saya nanti insya Allah akan lobby lagi Pak Direkturnya, Pak Dedi. Saya minta nanti setiap pembelian berapa, contohnya pembelian NK atau pembelian Corteva contohnya di Tanimat, saya minta sama Dedi nanti untuk kita gratiskan lah untuk uji Raja. Contohnya 1 kilo, udah kita gratiskan aja. Nah, kenapa? Supaya ada pembanding. Kalau tidak ada pembanding, kita nggak bisa dagang. Betul Pak. Nah, jadi, kita bandingkan dia sama Raja. Jadi nanti karena kita sudah diamanahkan ultimate ini semesta. Ya Pak Amir ya. Jadi kita diamanahkan semesta. Jadi R3 semesta ini kita sandingkan dengan yang hari ini dibangga-banggakan petani. Sehingga nanti biarkan petani memberikan penilaian itu sendiri. Dan kalau seandainya Raja Semesta ini unggul, menjadi perhatian petani, pelopor kita insya Allah, saya yakin bisa bersaing dengan kios-kios yang ada di sekitar rumahnya.
Itu aja yang saya sampaikan. Ya sudah, kita coba di Merauke dulu Pak Ketum. Karena di Iya, sini oke. minim sekali petani jagungnya. Mungkin Pak Ketum. Eh, sedikit mungkin Pak Ketum, mungkin untuk diinikan apa polanya mungkin akan bisa disebarkan untuk apa kita buat ya semacam demplot lah untuk disebarkan setiap regional mungkin. Karena kan ini ruang promosi kita bagi petani juga gitu Pak. Nah, Iya, nanti ini kan sudah ada yang mesen ya. Yang mesan ini kan siapa si Ruben ya. Ada beberapa yang sudah mesen Siap Pak. ke Tanimat. Dari Karo Nanti Pak Tanjung. iya, nanti yang mesan-mesan ini akan kita gratiskan lah. Nanti saya akan lobby ya, akan lobby Pak Dedi. Ya, kita sisihkan 1 kilo lah, Iya, demplot. digratiskan dulu. Demplot. Nah, kenapa kita demplot? Biar nanti di sana bisa bercerita, gitu loh. Jadi jangan kita jual plastik atau jual merek, tapi jual hasil ya. Nah, silakan Iya. nanti Pak Ruben bisa menguasai raja di sana, Siap Pak, siap Pak. tuh kan? Nah, kalau Bapak udah menguasai raja, nanti kalau ada yang mau lamar jadi pelopor, itu udah nggak bisa Pak. Saya kunci atas nama Bapak aja. Nah, ini kesempatan ini Pak. Nah, makanya ketika Bapak sudah dituju jadi pelopor, itu dipertahankan. Kenapa? Jangan hanya bicara benih. Besok itu akan bicara pasca panen, belum bicara dan yang lainnya. Jadi kan ada yang saya lihat masukin di grup itu kan dia keluar dari grup mungkin terlalu singkat atau dia membacanya saya ini hanya di peralat. Padahal sebenarnya bukan di peralat, sama-sama menguntungkan, ya kan? Apa sama-sama menguntungkan? Nah, dengan adanya jaringan ini yang selama ini adalah kios yang diuntungkan, dengan adanya pelopor yang diuntungkan hari ini. Dan semua yang ada di jaringan ini akan diuntungkan. Itu dari sektor satu benih. Belum lain. Dan nanti ini sebagai rujukan kita juga sama pemerintah ketika ada program dari pusat, ada alasan kita untuk mendorong program itu kepada pelopor. Apa? Mereka ini sudah membina petani. Mereka ini sudah jelas membina. Nah, kenapa nggak ke mereka diarahin itu program? Nah, itu adalah saya. Karena selama ini kelompok-kelompok tani yang mendapatkan bantuan itu bukan karena binaan. Hanya sekedar konstituen saja. Nah, tapi kita dorong besok itu ke pelopor. Ya, itu aja Pak ya. Izin Pak Ketum menambahkan. Halo Pak Ketum. Silakan Pak, silakan. Ya, ini kebetulan terkait program yang Pak Ketum harapkan tadi. Kebetulan kemarin itu dari kader bela negara kan sempat audiensi dengan Dirjen Potensi Pertahanan Pak. Jadi langsung bisa disinergikan dengan Universitas Pertahanan. Ini lagi berproses, sedang dilaporkan ke Panglima TNI. Nah, ketika Pak Ketum nanti bisa ngadep ke Direktur Bela Negara di Kementerian Pertahanan, itu bisa langsung dijemput Pak melalui JPPN dengan kader bela negara yang saat itu Pak Santi Ember ke kantor, itu bisa dimulai dari situ. Karena ini sangat berpotensi karena kalau diinstruksikan kita harus pakai bibit raja gitu tanam jagung ini ya. Bersaing dengan Mabes Polri. Kan saat itu Presiden mengarahkan untuk kepolisian ikut meramaikan terkait ketahanan pangan. Nah, ini berhubung ketahanan pangan yang di Kementerian Pertahanan ini baru memulai program yang ini dan saat ini lagi digodok di Direktorat Bela Negara, sebaiknya Pak Ketum bisa sowan dulu sehingga nanti ke
program yang kemarin teman-teman audensikan dengan Universitas Pertahanan yang nanti bekerjasama dengan Batalion Teritorial Pembangunan yang saat ini berada di 4 kabupaten di seluruh Indonesia itu bisa langsung terkonek dengan JPPN, Pak. Itu sangat bagus sekali dengan Bibit Raja ini. Bisa disinergikan. Begitu Pak Ketum. Siap, Senior. Perintah akan dilakukan, Senior. Nanti saya nasi besok sama beliau ya, Pak Senior. Siap, Pak Senior. Silakan. Izin, Pak Ketua. Silakan, Pak. Nah, makanya seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa di daerah kita seperti yang saya sampaikan bahwa kadang kita sini sudah terpatri daerah kita yang 1.100 ke 1.300 mdpl umumnya menanam P32 singa. Jadi kadang kalau tidak ada P32 lebih baik tidak tanam. Iya. Nah, makanya kadang harga pun di atas pasaran dibeli. Karena itu sudah lebih terjamin hasilnya. Beli. Diambil aja. Nah, bahkan ke 1 tahun yang lalu sampai P32 kemasan 5 kilo 700.000. Nah, itu pun dibeli supaya ditanam. Nah, makanya saya bilang tadi ini dari segi harga raja juga lebih murah. Nah, makanya saya tadi untuk bisnis ke depannya ya seperti yang Pak Ketum bilang, kita kasih demplot entah 1 kilo ya, bersandingkan dengan P32 untuk khusus dataran tinggi. Nah, di situ kan kita upload nanti ke media sosial, begini hasilnya. Ini benih baru raja, harga lebih murah, hasil lebih maksimal. Jadi kan ke depannya, di desa ini udah ada demplot benih jagung raja, harga lebih murah bibit, hasil lebih maksimal. Ayo kita tanam raja semua. Gitu. Jadi ke depannya lebih menjanjikan. Iya Pak, siap. Pelan-pelan Pak ya. Iya betul. Kita pelan-pelan beradaptasi, nanti baru bisa kita nanti tahun depan. Ini nggak datang, aku nunggu di bawah, tahu-tahu ada orang jatuh dari atas. Oke, ada yang lain Pak? Silakan Pak. Itu Pak Ruben udah angkat tangan dari tadi. Silakan Pak Ruben. Izin Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak. Bukan menggurui atau apa. Gini Pak, untuk kedepannya kan Pak, ini kan R7 baru beroperasi Pak. Saran saya Pak, karena ini kan Pak, mengingat P32 juga lagi marak kan Pak. Contohnya gini Pak, kalau nantinya benih dari PT Restu Agropo Jaya Mas ini Pak, sudah marak dipakai di petani. Kemungkinan naik harganya kan Pak nantinya kan sangat melambung tinggi Pak, karena pesanannya banyak atau kebutuhan petani banyak, apakah tidak menutup kemungkinan Pak harganya naik gitu Pak. Saran saya Pak, agar harganya tetap stabil Pak. Jadi kami pun nanti pelopor di khususnya di tiap daerah bisa Pak mengikat atau mengajak kerjasama dengan petani-petani atau kelompok tani, khususnya juga BUMDes Pak, yang seperti yang saya pesan itu Pak, itu pesanan dari BUMDes Pak. Mereka tertarik karena saya juga tunjukkan di YouTube Pak. Saya tunjukkan di YouTube itu udah banyak yang pakai R7. Kalau kemungkinan tadi R3 sudah banyak memakai Pak, mungkin saya sarankan memakai R3 Pak. Cuman saya kan Pak nggak berani Pak ngasih contohnya, ngasih contoh atau sebelum saya mencoba Pak. Makanya saya pernah coba R1 Pak, Raja R1 itu hanya beda tipis Pak bobotnya dengan Pioneer 32. Jadi itu yang jadi tolak ukur saya untuk menyandingkan benih raja ini. Mungkin R7 ini sudah marak dipakai, jadi bahan saya untuk mempromosikan bahwasanya R7 ini layak untuk dipakai atau ditanam gitu Pak. Jadi saran saya Pak, agar harganya tetap stabil Pak. Jadi kami pun petani berharap Pak, karena kan Pak naik turunnya harga jual jagung ini kan Pak, kadang merosotnya sangat jauh Pak. Naik memang karena kemarau, kemungkinan naik ini Pak. Nanti tiba-tiba lagi turun lagi. Sedangkan harga benihnya tetap stabil Pak.
bahkan melambung tinggi karena kebutuhan petani hanya memakai satu varietas, contohnya P32 yang di sini Pak. Jadi pas yang dibilang Pak yang dari Karo tadi, kebutuhan P3 karena banyaknya pesanan dari P32, jadi suka distributor atau pihak yang punya produk mengasih harga gitu. Gitu Pak kira-kira masukan dari saya Pak. Karena di sini juga Pak, Kak, ini bukan petani yang berdasi Pak, masih lahan-lahan. Lanjut, Pak Asmi, silakan. Putus ya. Halo, Pak Asmi. Halo Bapak. Oh, baik. Oh ya, silakan. Bapak Koko, silahkan ingin bertanya. Siap, Kaisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Ketua, selamat malam. Pak Amir juga selamat malam, rekan-rekan JPN. Alhamdulillah dari tadi saya mendengar dan melihat paparan yang sangat luar biasa dengan hadirnya bibit jagung raja itu sendiri. Terus terang, kami juga adalah petani budidaya jagung. Ini mewakili Jawa Barat saja. Apa yang dipaparkan tadi cukup luar biasa kalau memang bibit jagung raja itu bisa menghasilkan 20 ton atau 25 ton per hektar. Di kami itu yang setiap musim menanam jagung itu tidak sampai seperti itu, seperti 20 ton. Bahkan kalau lihat dari buku paparan dari produksi bibit tersebut, itu R7 God itu hanya sampai di kisaran 13 ton. So, tapi sungguh luar biasa kalau dibandingkan 6 ton, 8 ton yang petani kami sebagai petani budidayakan per hektar. Makanya ini perlu demplot yang kalau memang menjanjikan seperti ini, mungkin kami pun dari Jawa Barat akan berbondong ke R7 atau raja itu sendiri. Kalau yang sekarang adalah yang ditanam dari produksi Syngenta, yaitu Sumo, itu yang 125.000 itu. Tapi yakin, dan saya akan pesan mencoba ke beberapa kali, saya akan pesan untuk demplot di 20 kilo kalau di tahun ini atau di beberapa bulan akan mencoba untuk budidaya. Mungkin seperti itu masukan dari Jawa Barat. Jadi Jawa Barat tidak akan sampai apa yang tadi Pak sampaikan. Sangat luar biasa JPPN atau pelopor apabila menghasilkan 20 ton per hektar. Kami akan sekolah di mana tempatnya dan kami akan terjun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Koko. Ya, ada yang lain ini yang ingin bertanya?
Silakan buka share ya. Itu Pak Koko masih bicara atau sudah? Oh, udah Pak, silakan Pak. Iya. Monggo. Terima kasih. Silakan buka ya. Iya, Bapak. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya lagi dari Bapak Ibu sekalian? Tidak ada Sepertinya lagi udah ya, Mbak. cukup dulu mungkin Bu. Aja. Tugas ya. Oh ya, baik Bapak. Jadi jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, untuk seluruh, saya akan menutup seluruh rangkaian acara kita telah lalui bersama. Maka sampailah kita pada penghujung acara, yakni penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Semoga dengan adanya acara sosialisasi harga benih jagung Tanimat Nusantara ini senantiasa membawa manfaat bagi kita semua dan dapat membawa perubahan yang lebih baik. Sebelum acara benar-benar berakhir, yakni ada sesi dokumentasi, mari Bapak Ibu diharapkan untuk menyalakan kameranya masing-masing, nggih, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Dipakai sangkok Diharapkan untuk on kameranya ya, Bapak Ibu. Baik, 1, 2, bentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Sekian saya Keisha Pritandini selaku Master of Ceremony. Mohon pamit undur diri dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu serta foto bersama. para pengurus JPPN yang sudah berkenan hadir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.